Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alicia Ferina Seilahana. Saya merupakan mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Ilmu Komunikasi Konsentrasi Hubungan Masyarakat. Saya dari kelas Humas 6A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit banyaknya tentang salah satu teori yang saya pelajari di mata kuliah teori-teori public relations. Nah, teorinya itu uncertainty reduction. Nah, teori ini tuh berfokus pada gimana sih caranya seorang individu tuh mengelola ketidakpastian selama interaksi awal. Relevansi memahami teori ini tuh jadi membantu kita dalam memahami dinamika komunikasi interpersonal dalam pengembangan hubungan termasuk dalam konteks public relations. Nah, ketidakpastian ini tuh merujuk pada kurangnya pengetahuan tentang sikap, keyakinan, dan perilaku orang lain akan diri kita. Selanjutnya ada jenis-jenis ketidakpastian. Yang pertama ada ketidakpastian perilaku, yang kedua ada ketidakpastian kognitif, yang dimana tuh ini ketidakpastian tentang pikiran, keyakinan, dan pendapat orang lain tentang kita. Lalu yang terakhir ada ketidakpastian afektif, dimana ketidakpastian ini tuh tentang emosi atau perasaan orang lain. Lalu selanjutnya ada strategi menghadapi ketidakpastian. Yang pertama tuh ada strategi pasif. Yang pertama tuh bisa dengan mengamati isyarat verbal dan non-verbal. Lalu yang kedua ada pencarian informasi aktif. Jadi kita tuh mencari pendapat atau saran dari kenalan sesama gitu. Lalu yang terakhir tuh ada strategi interaktif. Jadi ini tuh berbagai informasi pribadi kita, dimana kita tuh dengan menyampaikan informasi ini tuh dengan efek yang bisa diberikan membangun kepercayaan satu sama lain. Oke, selanjutnya kita akan membahas 7 aksiomatur. Yang pertama ada komunikasi verbal, yang kedua ada ekspresi non-verbal, yang ketiga ada pencarian informasi, yang keempat ada pembukaan diri, yang kelima ada timbal balik, yang keenam ada kesamaan, yang ketujuh ada kesukaan. Nah, contoh pertama itu ada aksioma 1, yaitu komunikasi verbal. Bisa kita ambil contoh, misalkan ini merupakan hari pertama Ola bekerja. Ola menyapa rekan timnya seperti, "Halo, saya Ola, saya merupakan anggota baru di divisi marketing." Nah, setelah percakapan singkat atau perkenalan singkat itu, aksioma yang kedua yaitu ekspresi nonverbal. Sambil memperkenalkan diri, Ola pun tersenyum dan juga melakukan eye contact kepada rekan kerjanya. Nah, sikap ini tuh menunjukkan bahwa Ola ini tuh merupakan orang yang ramah dan juga terbuka. Nah, lalu selanjutnya ada aksioma yang ketiga, yaitu pencarian informasi. Ola bisa menanyakan hal ini kepada rekan timnya seperti, biasanya kita melakukan meeting tim tuh di mana ya? Di ruangan yang A, apakah ruangan B? Gitu. Lalu bisa menanyakan tentang kalau misalkan kantin yang enak tuh di mana ya? Di gedung A kah? Di gedung B? Seperti itu. Lalu aksioma yang keempat, yaitu pembukaan diri. Nah, bisa saja ketika makan siang dengan rekan tim, Ola menanyakan atau Ola menceritakan sebelumnya tuh ia bekerja di perusahaan mana, dan Ola juga bisa bercerita tentang sebelumnya tuh saya suka membuat konten-konten di Instagram ataupun di media sosial. Yang kelima ada aksioma timbal balik. Nah, setelah mendengar cerita Ola, rekan kerjanya pun juga mulai bercerita tentang pengalaman kerja ataupun hobi pribadi mereka sendiri gitu. Selanjutnya aksio yang keenam yaitu kesamaan. Nah, setelah mereka menemukan bahwa mereka tuh sama-sama misalnya suka membuat konten kreatif ataupun menarik di media sosial, mereka akhirnya merasakan ada kedekatan yang semakin kuat satu sama lain, sesama rekan kerja atau rekan tim. Lalu, aksioma yang ketujuh ada kesukaan. Karena merasa nyaman dan memiliki kesamaan, Ola dan rekannya ini pun mulai menyukai satu sama lain ataupun kayak ngerasa interest karena mempunyai hobi yang sama gitu, sehingga ini tuh memungkinkan bisa lebih mudah bekerja dalam tim. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.